Dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada, biarlah kasih karunia dan penyertaan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah berulang kali kita selalu menegaskan bahwa kita adalah terang dunia. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Dan menjadi terang itu adalah hal istimewa. Menjadi terang itu adalah kepercayaan ilahi. Menjadi terang itu adalah mandat ilahi yang Tuhan berikan pada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau seseorang dia diberi mandat oleh orang lain, ia akan sangat senang. Apalagi kita diberi mandat oleh Tuhan. Maka kalau kita dijadikan sebagai terang dunia, sebagai rekan sekerja Tuhan, itu adalah luar biasa. Itu adalah sesuatu yang istimewa di dalam hidup kita. Maka sudah sepatutnya lah kita ini bersyukur kepada Tuhan. Karena hal ini adalah satu kepercayaan besar yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang yang namanya misi, kita harus melihat misi itu secara menyeluruh, secara utuh. Memang misi itu adalah tanggung jawab. Memang itu kewajiban. Memang betul bahwa misi itu adalah tugas. Tapi mari kita melihat bahwa misi itu jangan hanya kita lihat sebagai tugas dan kewajiban saja. Misi adalah kepercayaan. Misi itu satu wewenang yang diberikan secara ilahi kepada kita. Kalau kita hanya melihat misi sebagai tugas saja tanpa melihat segi yang lain, maka kita bisa kecewa atau mungkin patah semangat atau mungkin tidak berminat atau mungkin takut atau mungkin merasa kita tidak mampu. Ada orang menilai atau menganggap bahwa misi itu sesuatu yang dianggap sesuatu yang sangat menakutkan, berbahaya. Padahal sebenarnya misi itu adalah sesuatu yang istimewa dari Tuhan. Sebab yang memberikan mandat misi pada kita itu adalah Tuhan. Orang kalau memberikan mandat, maka dia menilai orang itu mampu. Dalam satu angkatan perang misalkan, kalau ada satu misi khusus di satu daerah yang berbahaya atau misi khusus di satu negara, maka akan dicari personel-personel yang khusus. Misalkan suatu daerah, di situ ada seseorang yang disandra oleh teroris, maka akan dibuatlah satu misi penyelamatan sandera. Nah, tentunya personel-personel yang dipilih dalam misi itu bukanlah sembarangan. Mereka yang dipilih itu adalah personel-personel yang mumpuni. Mereka adalah tentara-tentara yang punya kemampuan khusus dan juga tentu diberi atau diperlengkapi dengan peralatan-peralatan khusus. Bukan dipilih sembarangan personel, apalagi yang belum berpengalaman. Pernah sejarah mencatat bagaimana pasukan tentara kita itu berhasil mengevakuasi sandera yang ada di dalam pesawat Garuda. Nah, mereka dikatakan komando pasukan khusus, berarti mereka adalah orang-orang yang terpilih. Bukan sembarang tentara, memang tentara itu banyak. Tapi setiap kesatuan-kesatuan di tentara angkatan darat ada kesatuan khusus, di angkatan laut ada kesatuan khusus, di angkatan udara juga ada kesatuan khusus. Untuk memperoleh baret, artinya mengambil baret itu, maka seorang
tentara, komando pasukan khusus ini dia harus mengambil dengan jarak kira-kira 3 km, harus berenang. Nah, saudara, itu satu perjuangan, berenangnya bukan di kolam renang, itu di laut. Jadi dia dilempar ke laut untuk kemudian mengambil baret itu. Saya satu kali pernah bertanya kepada seseorang yang sekarang sudah jadi perwira, apakah ada yang gagal? Ternyata ada juga, saudara. Jadi artinya mereka diseleksi yang terpilih. Orang-orang yang punya kemampuan, kekuatan yang lebih. Nah, dan akhirnya dimasukkan dalam kesatuan. Ada komando pasukan khusus, pasukan khas, ada lagi detasemen tertentu. Nah, artinya mereka bukan sembarangan personil, tapi mereka adalah orang-orang yang berpengalaman. Dan demikian juga dengan misi Tuhan. Ketika kita dipanggil dalam misi, maka Tuhan itu tahu bahwa Tuhan itu mengerti kita dapat mengerjakan. Karena satu sisi Tuhan juga memberi kepada kita kemampuan khusus. Alkitab mengatakan ada tenaga dan kuasa yang Tuhan berikan agar misi yang Tuhan berikan itu dapat berjalan dengan baik, sukses. Jadi kalau Tuhan berkata kamu adalah terang dunia, maka sebenarnya di situ ada satu kepercayaan, ada satu penilaian bahwa Tuhan berkata kepada kita, kita ini mampu untuk menjadi terang. Nah, ini juga yang nyata di dalam Yohanes Pembaptis. Tuhan memilih Yohanes Pembaptis untuk menjadi terang. Dan kita juga adalah utusan seperti Yohanes Pembaptis untuk menjadi terang. Yohanes Pembaptis kalau boleh dikatakan dia berjalan dalam pelayanan mesianik. Dan kita di akhir zaman ini juga Tuhan berikan kepercayaan dalam pelayanan mesianik. Nah, kita akan melihat dan belajar dari Yohanes Pembaptis ini, khususnya ketika dia dalam kelahirannya, apa yang dikatakan oleh bapaknya, dan nanti kita akan melihat sebenarnya ada persamaan antara Yohanes Pembaptis dengan panggilan kita di akhir zaman ini. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat 76 dan 79. Lukas pasal 1 ayat 76 dan 79. Ada berkat yang saya terima ketika saya membaca ayat ini. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Lukas 1 ayat 76 dan 79. Dan engkau, hei anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Ayat 79. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ini adalah perkataan Zakaria. Kita sudah sering mendengar bagaimana Zakaria ini ketika diberitahu bahwa dia akan punya anak, istrinya akan mengandung yang walaupun sudah sangat tua. Nah, secara medis itu tidak mungkin, sudah mati haid. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Zakaria berkata, bagaimana itu mungkin terjadi? Nah, dan kemudian malaikat berkata, kamu akan menjadi bisu. Dan akhirnya Zakaria jadi bisu. Nah, tapi ketika anaknya yaitu Yohanes Pembaptis itu lahir, Zakaria kembali bisa berkata-kata, dan ada satu pujian, ada satu nyanyian pujian yang keluar dari Zakaria. Dan salah satunya dikatakan, dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan, mempersiapkan jalan baginya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat persamaan antara Yohanes Pembaptis dengan kita gereja Tuhan di akhir zaman ini.
Saudaraku yang kekasih, Alkitab mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis dikatakan mendahului Mesias, mempersiapkan jalan baginya. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Itu yang dikatakan oleh Zakaria. Anaknya akan disebut sebagai Nabi Allah yang Maha Tinggi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Nabi adalah penyambung lidah Allah. Nabi itu pembawa pesan Tuhan. Dalam pandangan yang sempit, Nabi itu dipahami orang yang menerima pewahyuan dari Allah. Nah, seorang Nabi akan bertugas menyampaikan wahyu tadi pada manusia. Nah, pesan tadi bisa berupa teguran atau mungkin penguatan pada umat Tuhan. Nah, dalam realisasinya, dalam realitanya, Nabi itu menjadi seperti suatu jabatan khusus. Di dalam perjanjian lama, seorang nabi dia itu kalau boleh dikatakan kedudukannya itu sangat dihormati. Tapi ya kembali orang Israel begitu dia menentang Tuhan, tidak sedikit yang dibunuhnya. Tapi sebenarnya kedudukan Nabi itu sangat dihormati. Kalau boleh dikatakan bahwa mungkin setara seperti bangsawan gitu. Di beberapa negara, khususnya di daerah India dan sekitarnya, kasta tertinggi itu seperti Brahmana, itu seperti Nabi. Nah, itu merupakan kasta tertinggi. Nah, sudah dikasih Tuhan, Nabi pada intinya dia adalah membawa pesan Tuhan untuk disampaikan pada manusia. Ada Nabi Yesaya, dia membawa pesan Tuhan dan disampaikan pada baik waktu itu orang Israel, tapi juga orang Israel secara rohani, yaitu kita gereja Tuhan. Dan pesan itu bisa dikatakan presentis atau futuris. Presentis artinya satu pesan yang memang sudah tergenapi waktu itu, tapi juga bisa menjadi satu futuris. Artinya bahwa pesan itu walaupun hari itu sudah terjadi, tapi satu saat nanti akan digenapi. Dan ada yang memang belum digenapi. Di Alkitab, para penyampai pesan tadi mereka Tuhan berikan hikmat untuk menulis pesan-pesan tadi sehingga kita bisa membacanya. Nah, ada namanya kitab dikanonisasi itu Nebiim, dari kitab para nabi. Nah, kembali saudaraku dikasih Tuhan, ada satu persamaan antara kita gereja Tuhan di akhir zaman dengan nabi, yaitu sama-sama sebagai pembawa pesan Tuhan. Berarti kita gereja Tuhan di akhir zaman ini juga punya tugas kenabian. Tuhan mau sampaikan pesannya pada dunia melalui kita. Jadi sebenarnya ada satu persamaan antara Yohanes Pembaptis yang membawa atau menjadi pembawa pesan Tuhan dengan kita. Gereja Tuhan di akhir zaman ini untuk membawa pesan Tuhan pada dunia. Tuhan mau pakai kita untuk menyadarkan dunia supaya dunia dipulihkan, supaya orang diselamatkan. Jadi walaupun kita bukan seorang pelayan Tuhan sepenuh waktu di dalam gereja, tapi di dalam Tuhan kita punya kedudukan yang sama, yaitu sebagai membawa pesan Tuhan. Inilah persamaan antara Yohanes Pembaptis dengan kita. Sama-sama dikatakan di situ Yohanes Pembaptis oleh bapaknya dikatakan disebut nabi. Dan kita adalah anak-anak Tuhan yang membawa pesan Tuhan dalam kenabian. Artinya sama seperti Yohanes Pembaptis membawa pesan pada orang-orang Israel waktu itu supaya mereka bertobat. Dan kita juga membawa pesan Tuhan kepada dunia supaya dunia bertobat, sehingga mereka mengalami pemulihan, dibawa dari gelap kepada terang. Nah, persamaan yang kedua adalah sama-sama kita ini mendahului Mesias. Yohanes Pembaptis mendahului pelayanan Mesias. Nah, Zakaria mengatakan
Yohanes Pembaptis akan mempersiapkan jalan baginya. Nah, di sini ada persamaan dengan kita, yaitu kita juga diberi kepercayaan dalam pelayanan mesianik. Kita ini sebagai wakil Tuhan, sebagai terang dunia, itu Tuhan perintahkan untuk kita ini melayani jadi terang, tapi secara spesifik juga untuk mempersiapkan orang-orang untuk mereka siap dalam menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak orang mereka terfokus pada soal duniawi. Mungkin karena krisis, karena kesukaran, akhirnya orang mereka terfokus pada bagaimana mencukupi kebutuhan hidup. Pada duniawi, tidak sedikit yang kemudian mengambil jalan pintas. Ada yang melakukan tindak kejahatan. Ada juga yang kemudian mereka karena tidak mampu putus asa kemudian mereka bunuh diri. Kenapa? Karena di dalam masa-masa keadaan seperti ini merasa gelap dan kemudian karena krisis, kesukaran, lupa dengan Tuhan. Fokusnya adalah kebutuhan dunia, hidup, bagaimana mencukupi kebutuhan hidup. Nah, disinilah Tuhan menaruhkan kita sebagai pembawa pesan Tuhan untuk mempersiapkan mereka. Tapi juga disinilah kita ditaruh Tuhan untuk mempersiapkan bahwa satu saat Tuhan Yesus akan datang kedua kali supaya mereka orang-orang tadi kembali kepada Tuhan. Supaya kita menyadarkan dunia sehingga diselamatkan. Sebab sudah pasti dan itu adalah satu fakta bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Tapi banyak orang belum siap untuk menyambut kedatangannya. Sama seperti pada zaman Nuh. Orang-orang hidup secara duniawi, sekularisme ada di mana-mana. Nuh punya kesempatan dan Nuh melakukannya walaupun orang-orang mengejek Nuh. Hari ini orang-orang mereka hidup seperti pada zaman Nuh. Hidup secara sekuler. Dan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang mereka terpengaruh dengan gaya hidup sekularisme. Ada juga yang kembali kepada ilah zaman. Nah, disinilah peranan kita sebagai terang ditaruh Tuhan, diberi wewenang dan kuasa secara ilahi untuk menyadarkan mereka. Sebab Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Alkitab mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maka kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maka perlu peranan seseorang untuk menyadarkan. Sama seperti Yohanes Pembaptis yang menyadarkan orang Israel. Mesias akan datang dan menyelamatkan. Maka Yohanes Pembaptis juga berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Hari ini kita perlu menyuarakan dengan suara yang sama supaya orang-orang bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Dalam arti inilah akhir zaman, kedatangan Kristus yang kedua kali sudah dekat. Dan gereja harus menjadi terang untuk mempersiapkan anak-anak Tuhan siap menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Sehingga kedatangan Kristus yang kedua kali itu menjadi kesukaan, menjadi sukacita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menaruh pesannya di dalam kita, yaitu firman-Nya, agar dapat kita bawa untuk menerangi. Nah, bagian kita adalah menyampaikan pesan itu, sama seperti menyampaikan pesan Tuhan. Para nabi menyampaikan pesan Tuhan, nah kita juga menyampaikan pesan itu. Dan pesan itu adalah firman Tuhan, Alkitab. Jadi ada persamaan antara kita dan Yohanes Pembaptis, yaitu kita ditaruh sama-sama untuk menjadi terang. Nah, kita akan melihat tentang menjadi terang ini. Dikatakan di sini menyinari mereka yang ada di dalam kegelapan dalam naungan maut. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, sebagai pembawa pesan Tuhan, kita diberi mandat untuk menyinari orang yang di dalam kegelapan. Kalau boleh digambarkan, kita ini seperti bulan. Nah, dalam ilmu pengetahuan,
bulan itu tidak punya energi. Nah, matahari itu punya energi karena punya kandungan helium dan uranium yang amat sangat besar sekali. Sehingga panasnya itu bisa puluhan ribu derajat Celcius. Titik didih itu 100 derajat. Dan besi itu bisa meleleh pada suhu 1000 derajat. Nah, panas matahari itu puluhan ribu, saudara. Bahkan mungkin bisa lebih, bisa ratusan ribu derajat Celcius. Nah, semua itu bisa meleleh. Nah, karena begitu panas, maka panasnya itu bisa sampai, cahayanya itu bisa sampai ke bumi. Nah, walaupun jaraknya itu sangat jauh, hanya perkiraan saja itu menurut ilmu pengetahuan alam itu 150 juta tahun cahaya. 150 kali 360 kali 1000 gitu ya. Itu jarak antara bumi dan matahari. Dan di samping matahari itu masih ada benda-benda langit yang punya energi yang sangat besar seperti matahari, bintang-bintang. Tapi karena letaknya amat sangat jauh sekali dan karena cakrawala bahwa galaksi itu sangat besar, tidak terbatas. Nah, jadi langit itu tak terbatas, nggak bisa dihitung. Maka hanya nampak kalau malam itu cahayanya kecil. Tapi sebenarnya itu kalau misalkan dekat itu bisa sama seperti matahari. Nah, berbeda dengan bulan, bulan itu tidak punya energi. Dia ini satelit. Nah, bulan itu satelit, bukan planet. Tapi bulan menjadi planetnya bumi. Kalau bumi planetnya matahari. Nah, bulan itu satelit. Dia tidak punya energi. Dan gaya gravitasi bulan itu kalah dengan gaya gravitasi bumi sehingga bulan akan mengitari bumi. Orang bisa mendarat di bulan karena tidak ada energi. Berbeda dengan matahari. Tapi bulan walaupun dia tidak punya energi, bulan ini punya kegunaan yang sangat penting. Karena bulan bisa memantulkan sinar dari matahari supaya sampai ke bumi. Sehingga pada sudut tertentu akan nampak bulan purnama. Bagaimana bulan ini memantulkan cahayanya dari matahari sampai ke bumi sehingga bumi yang gelap itu bisa mengalami terang. Hanya kalau bulan itu tertutup bumi saja maka sinar itu akan terhalang. Nah, peristiwa bulan itu tertutup bumi sehingga tidak bisa memancarkan sinar, tidak bisa kelihatan, itu disebut dengan gerhana bulan total. Di mana posisi matahari, bumi dan bulan itu segaris. Nah, maka bulan itu tidak bisa memantulkan sinar karena justru dia terhalang oleh bumi sendiri. Nah, pada bulan-bulan tertentu itu akan bisa muncul yang namanya gerhana bulan total. Nah, kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan, bulan memang tidak punya energi tapi dia bisa memancarkan sinar dari matahari. Kita ini Tuhan tempatkan di dunia ini supaya bersinar. Memang kita tidak bisa bersinar. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sinar kemuliaan itu sudah hilang sejak zaman Adam. Tapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus oleh darah Kristus kita dipulihkan dan terang Tuhan itu ditaruh di dalam diri kita. Tuhan berkata, akulah terang dunia. Nah, terang dunia tadi berkata jikalau aku yaitu terang dunia di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Berarti kita ini bisa memancarkan terang yang ada di dalam kita yaitu Tuhan Yesus. Inilah gambaran seperti bulan. Memang dia tidak punya energi, dia tidak bersinar tapi dia bisa melakukan sesuatu yang dia bisa lakukan untuk membuat terang. Nah, kita memang tidak bisa menjadi terang. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memulihkan kita dan Tuhan Yesus tinggal dalam diri kita, maka kita bisa seperti bulan memancarkan tadi. Kita pantulkan sinar Tuhan itu kepada dunia untuk menerangi orang-orang yang dalam kegelapan. Saudara ini kasih Tuhan, kata menyinari di sini ditulis dengan kata epiphaino, artinya menyinari.
Tapi makna menyinari di sini itu dalam arti bukan dia punya sinar sendiri, terus kemudian dia bersinar. Kata epiphaino itu secara literal adalah membawa orang kepada sinar. Jadi kata menerangi di sini itu maknanya kita membawa orang lain datang kepada sinar atau terang tadi. Kalau kita menjadi terang dunia, maka kita membawa orang pada sumber terang tadi, yaitu Tuhan Yesus. Supaya oleh sinar Tuhan Yesus mereka diterangi, mereka dipulihkan dan diselamatkan. Jadi kedudukan kita gereja Tuhan itu kalau boleh digambarkan itu seperti agen. Agen yang membawa orang pada terang supaya ia hidup. Kita adalah pembawa terang agar orang dapat dekat dan sampai kepada terang. Saudara dikasihi Tuhan, hari ini banyak orang hidup dalam kegelapan, tanpa harapan, putus asa. Mereka tidak mau bagaimana, tidak tahu bagaimana harus keluar dari persoalan kesukaran, apalagi ada wabah di mana-mana. Akhirnya banyak orang mengalami yang namanya seperti kena intimidasi, ketakutan. Dalam hal ini ada orang yang kemudian hidup dalam ketakutan, sangat maksudnya mau melindungi diri, menjaga diri tapi terlalu over sehingga ada yang sampai dikatakan kalau virusnya belum pergi, saya tidak akan pergi, saya tidak akan menerima tamu. Kan ya terlalu sekali. Tapi juga ada orang yang kemudian nekat karena bingung, bagaimana wes sisan gitu. Ibarat orang itu wes telah sisan jebur kabeh. Nah, disinilah peranan kita gereja Tuhan ini untuk membawa terang agar mereka dipulihkan, membawa pesan Tuhan, membawa mereka kepada terang sehingga mereka mengerti kebenaran, ada jaminan, ada perlindungan, ada pertolongan di dalam Tuhan kita. Inilah yang dikatakan sebagai epiphaino, membawa orang kepada terang. Kita menyinari mereka yang di dalam kegelapan. Hidupnya yang ada di dalam lembah bayang-bayang maut diterangi. Sehingga dapat berjalan dengan benar, artinya dapat mengambil tindakan dengan tepat. Setiap orang pasti akan dia perhadapkan pada yang namanya mengambil keputusan. Tanpa terang, keputusan tadi bisa membawa kehancuran. Tapi ketika diterangi oleh kebenaran Tuhan, ada iluminasi, ada pencerahan, maka keputusan itu dapat membawa kebaikan. Disinilah peranan kita, gereja Tuhan, menjadi pembawa terang, membawa orang kepada terang. Nah, kemudian yang kedua dikatakan mengarahkan pada damai sejahtera. Sebagai pembawa terang kita juga mengarahkan orang pada damai sejahtera. Lawan kata dari damai sejahtera itu ketakutan, kekhawatiran, putus asa dan banyak lagi sejenisnya. Orang yang di dalam gelap, dalam naungan maut itu mesti akan kehilangan damai sejahtera. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang hidup di dalam lembah bayang-bayang maut, misalkan dalam kondisi negara yang dalam peperangan. Nah, itu ibaratnya itu dalam bayang-bayang maut. Setiap saat bisa ada peluru menyasar, setiap saat terjadi pengeboman. Saya pernah melihat satu di video. Ada seorang pengungsi dari Syria yang pergi ke Eropa dan dia bertobat. Ketika ditanya bagaimana pengalaman ketika ISIS itu ada di sana dan terjadi peperangan, dia mengatakan hidup itu seperti sudah di ujung tanduk, seperti telur di ujung tanduk. Kenapa? Setiap saat peluru itu bisa datang ke kepala Anda. Ya. Jadi ngomongnya seperti itu. Tidak ada tempat yang aman, walaupun dikatakan di dalam rumah itu penembak jitu atau istilahnya apa, sniper ya,
itu bisa menembak dari jarak jauh. Senapan untuk sniper ini jarak 1 kilometer itu bisa ditembak. 1 kilometer itu cukup jauh. Itu jarak 1 kilometer orang bisa ditembak. Dan dia mengatakan bagaimana ketika pada masa itu kadangkala itu terjadi tembak-tembakan, terus tahu-tahu ada rudal atau roket mengebom. Dan dia merasakan bagaimana hidup itu seperti tidak ada harganya. Nah, inilah yang dikatakan di dalam lembah bayang-bayang maut, seperti di dalam peperangan setiap saat nyawa terancam. Hari ini banyak orang merasakan dalam kegelapan seperti lembah bayang-bayang maut, ketakutan, tidak punya harapan. Bahkan ada yang tidak sedikit daripada seperti ini, ada yang berkata, sedang mati, sedang rampung katanya, saudara. Nah, itulah ungkapan bagaimana orang tidak punya harapan. Tapi kita sebagai pembawa terang, Tuhan memberikan pada kita wewenang untuk membawa mereka ke dalam jalan damai. Kata jalan dalam bahasa Yunani hodos, itu bukan berarti jalan beraspal, bukan jalan yang kita lalui. Tapi hodos adalah perjalanan kehidupan atau mungkin journey. Setiap orang itu akan punya journey sendiri-sendiri, sejarah kehidupan sendiri-sendiri, jalan kehidupan sendiri-sendiri. Nah, Tuhan mau manusia itu dalam journey-nya, dalam jalan hidupnya itu mengalami yang namanya damai sejahtera. Coba kita bisa bayangkan kalau hidup cuma sekali dan ternyata journey-nya ini ketakutan, kekhawatiran, setiap saat nyawa terancam. Nah, dalam kondisi seperti itu tidak bisa berusaha. Dia keluar saja itu bisa terbunuh oleh peluru. Apalagi mau bekerja. Ketika dia bisa sampai ke Eropa, dia senang. Dan saya percaya bukan kebetulan. Di situ dalam video kesaksian itu dikatakan bahkan sebagian besar, banyak para pengungsi dari Suriah ini yang kemudian bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka dijamah oleh Tuhan. Nah, dan ketika itulah ada salah satu menceritakan bagaimana yang terjadi ketika negaranya mengalami peperangan. Nah, dalam lembah bayang-bayang maut, setiap saat terjadi ledakan-ledakan, ada peluru mendesing dan sebagainya. Ketakutan, tidak bisa berjualan, tidak bisa berusaha. Tapi ketika dia sampai ke Eropa, dia bersyukur dan dia di situ dijamah Tuhan. Saudaraku, kalau hidup cuma sekali dan kemudian journey-nya ini, sejarah hidupnya ini, perjalanan kehidupannya itu hanya diisi ketakutan, kekhawatiran, terancam, sungguh sangat kasihan. Dan kalau kemudian ternyata dia meninggal masuk dalam penghukuman kekal, sangat menyedihkan tentunya. Tapi hari ini Tuhan mengutus kita. Di akhir zaman ini Tuhan mau ubah. Kita adalah terang dunia, pembawa terang untuk mengubah agar orang mereka yang hidup dalam kegelapan, yang dalam naungan bayang-bayang maut itu dipulihkan. Dari ketakutan, kekhawatiran dibawa kepada jalan damai sejahtera yang penuh di dalam Tuhan kita. Kata damai sejahtera kalau dalam seringkali kita memulai ibadah berkata shalom. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani eirene. Itu satu keadaan yang aman, selamat dalam kebaikan dan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Baik secara spiritual maupun secara jasmani itu ada. Nah, saudara kasih Tuhan, Tuhan ingin gereja sebagai pembawa hadirat Tuhan, membawa orang-orang mereka yang di dalam kegelapan dan kekhawatiran masuk dalam kerajaan anaknya yang kekasih dalam terang sehingga mengalami damai sejahtera. Walaupun keadaan dunia masih seperti ini, tapi ketika di dalam Tuhan hidup secara spirit dalam roh, yaitu di dalam kerajaan anaknya yang kekasih, di situ ada damai sejahtera, ada ketenangan, tidak ada kekhawatiran. Kenapa? Karena bersama dengan Tuhan
yang pemberi berkat, yang menjamin. Orang yang hidup dalam terang akan mengalami damai sejahtera. Maka mari kita sebagai utusan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang diberi wewenang dalam kenabian, yaitu membawa pesan Tuhan. Mari kita bangkit untuk menyinari dunia, membawa terang sehingga dunia dipulihkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.